Grand Prix Belanda di Assen akan dikenang karena berbagai alasan. Meskipun sebagian besarnya hanya terkait dengan aksi olahraga di lintasan. Marc Marquez menegaskan bahwa hanya dirinya lah yang bisa membuang peluang untuk meraih gelar MotoGP ke-7 dengan kemenangan ganda yang menakjubkan di balapan sprint dan utama. Di kelas lain, Diogo Moreira memberikan kemenangan pertama bagi Brasil di Moto2. Dan Jose Antonio Rueda semakin mendekat untuk mengunci gelar Moto3 yang bisa dibilang sangat pantas ia dapatkan. Semua itu penting, tapi tidak ada yang luar biasa mengingat kaliber ketiga pembalap tersebut. Namun di Belanda, bisa dibilang ada lebih banyak aktivitas di paddock dan motorhome daripada lintasan itu sendiri. Kehebohan terbesar seperti yang telah terjadi dalam beberapa bulan terakhir disebabkan oleh konflik yang sedang berlangsung antara Jorge Martin dan Aprilia mengenai perbedaan interpretasi klausul dalam kontrak yang mereka tanda tangani setahun yang lalu. Sebuah perselisihan yang terus meningkat dan dengan masuknya pemain-pemain baru ke dalam masalah ini membuat rekonsiliasi antara juara dunia bertahan dan pabrikan yang berbasis di Noali itu semakin tidak mungkin terjadi. Krisis ini dimainkan di dua level. Satu level lebih dangkal dan bersifat publik, terlihat melalui pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak di dalam dan luar lintasan. Level lainnya melibatkan pengacara dan jauh lebih terlindungi dari mata dan telinga yang ingin tahu, seringkali terikat oleh perjanjian kerahasiaan. Di Assen, Martin yang masih dalam pemulihan dari cedera yang dideritanya di Qatar, melakukan langkah pertama melalui manajernya Albert Valera. Valera memberikan serangkaian wawancara kepada berbagai media untuk mengklarifikasi interpretasinya mengenai klausul pelepasan yang, menurutnya, memungkinkan Martin untuk bernegosiasi dan menandatangani kontrak dengan tim lain untuk musim depan. Ia menegaskan bahwa aktivasi klausul tersebut berarti Jorge bebas untuk menandatangani kontrak dengan siapapun yang ia inginkan untuk tahun 2026 dan Honda jelas merupakan pilihan yang mereka pertimbangkan. Pesan ini bukanlah suatu kebetulan, itu adalah bagian dari strategi untuk mengguncang keadaan dan menegaskan, terutama kepada HRC, bahwa keinginan Martin untuk mengenakan seragam sayap emas tidak goyah. Itu adalah deklarasi niat yang berani, yang bertujuan untuk memancing tawaran resmi dari Honda. Namun, rencana tersebut berantakan dalam waktu kurang dari 24 jam. Waktu yang dibutuhkan bagi CEO Dorna, Carmelo Ezpeleta, untuk turun tangan dan mengeram jalur yang dibuka oleh sang juara bertahan. Seperti Valera sehari sebelumnya, Ezpeleta juga muncul di depan kamera dan mengeluarkan peringatan keras. Ia menyatakan bahwa sebagai Dorna, MSMA, Asosiasi Pabrikan, dan IRTA, Asosiasi Tim, mereka tidak dapat mengizinkan pendaftaran pembalap manapun di MotoGP yang tidak bebas. Baik dinyatakan bebas oleh hakim atau melalui kesepakatan bersama antara kedua belah pihak. Aprilia mengatakan mereka memiliki kontrak yang sah dengan Martin, sementara Martin mengklaim ia bebas. Agar Dorna bisa menerimanya, kedua belah pihak harus setuju atau seorang hakim harus memutuskan masalah tersebut. Motorsport.com melaporkan bahwa akuisisi Dorna oleh Liberty Media baru-baru ini mempengaruhi keputusan Ezpeleta untuk turun tangan dan memulihkan kekacauan ini. Aprilia memanfaatkan kesempatan ini untuk menggarisbawahi bahwa kata-kata sang promotor melegitimasi sikap mereka. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola mengatakan bahwa niat mereka adalah untuk tetap netral, tetapi pernyataan Carmelo mengundang mereka untuk mengambil posisi. Rivola menyebut pernyataan Ezpeleta sangat jelas, tidak ada yang bisa menandatangani kontrak dengan pabrikan lain jika mereka masih memiliki kontrak yang berlaku. Elemen baru dalam pernyataan Rivola adalah pengakuan pertama atas kemungkinan kesepakatan baru yang bisa membuat Martin meninggalkan Aprilia pada tahun 2026. Ia menyatakan prioritas mereka adalah mempertahankan pembalap tersebut. Jika itu tidak memungkinkan, mereka akan duduk bersama dan mencapai kesepakatan, atau mereka akan pergi ke pengadilan. Di tengah semua ini, manajer tim Honda Alberto Puig juga turut angkat bicara untuk menekankan bahwa HRC berurusan dengan pembalap, bukan pabrikan, dan bahwa Martin melalui agennya telah memberitahu mereka bahwa ia bebas untuk berkomitmen untuk tahun 2026. Puig menegaskan bahwa mereka tidak mau terlibat dalam situasi di mana seorang pembalap memiliki kontrak dengan pabrikan lain. Tetapi jika pembalap itu mengatakan ia bebas, maka ia pasti bebas. Honda berbicara dengan pembalap, bukan pabrikan. Jika mereka merasa perlu berbicara dengan Martin, mereka akan melakukannya, dan mereka akan berpegang pada apa yang ia katakan kepada mereka.
Pada titik ini, segalanya bergantung pada waktu, dan Aprilia memegang kendali. Mengingat ketegangan yang meningkat, sulit membayangkan Martin mengendarai Aprilia RSGP tahun depan. Skenario itu akan lebih bermasalah bagi Aprilia daripada bagi pembalap yang akan dipaksa untuk balapan dengan motor yang tidak sesuai keinginannya yang berpotensi merusak citra pabrikan. Namun ini tidak serta-merta menempatkan perusahaan Italia itu pada posisi yang tidak menguntungkan. Martin ingin menyelesaikan situasi ini dengan cepat, tetapi jalur hukum jauh dari kata cepat. Fakta bahwa persidangan akan berlangsung di Italia menimbulkan kekhawatiran bagi Martin, baik karena kemungkinan pengaruh Piaggio Group maupun jangka waktu yang akan lama. Memenangkan kasus hukum untuk bisa bebas pada pertengahan 2026 tidak akan banyak berguna. Alternatifnya adalah mencapai penyelesaian finansial dalam bentuk kompensasi. Dilaporkan motorsport.com bahwa hal ini sudah didiskusikan, meskipun posisi awal kedua belah pihak masih jauh berbeda. Sementara itu, Aprilia sudah menjajaki pasar pembalap untuk mencari pengganti yang sesuai. Keinginan mendesak Martin untuk menandatangani kontrak dengan HRC sangat kontras dengan pendekatan Aprilia yang lambat dan penuh perhitungan. Karena mereka sepenuhnya sadar bahwa merekalah yang mengontrol bagaimana dan kapan seluruh urusan ini akan diselesaikan.